Teman-teman, gorengan labu kuning kriuk ini bisa juga dibikin jadi frozen food loh. Kita simpan dalam freezer, kapanpun mau kita goreng, persediaan sudah ada di freezer, oke? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vida Miko Channel. Yuk langsung kita bikin yuk. Oke teman-teman, untuk labu kuningnya kita siapkan di sini labu kuning sebanyak 400 gram. 400 gram labu kuningnya setelah kita buang kulitnya ya teman-teman. Ini kemudian labu kuningnya kita potong memanjang-manjang seperti ini. Untuk ketebalannya kira-kira 2 cm. Ukurannya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita siapkan di sini tepung terigu, kemudian gula pasir sebanyak 4 sendok makan, kemudian air seperlunya. Nah teman-teman, ini adalah bahan sederhana untuk membuat labu kuning kriuknya. Oke, pertama kita siapkan tepung terigu untuk labu kriuknya sebanyak 7 sendok makan. Nah untuk takaran tepung terigunya 1 sendok makannya tidak perlu sampai menggunung loh teman-teman. Oke, berikutnya kita tuangkan air sedikit demi sedikit. Air yang saya siapkan ini sebanyak 300 ml. Nah teman-teman, air sengaja kita tuangkan sedikit demi sedikit supaya nanti bisa kita tentukan kekentalan adonannya. Jangan semuanya sekaligus ya teman-teman, supaya nanti tidak keenceran. Kita lihat nanti seberapa banyak yang kita perlukan, oke? Oke, ini kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau mengkerindil supaya nanti hasilnya benar-benar bagus. Oke teman-teman, ini adonannya sudah jadi dan airnya masih ada sisa lagi loh 150 ml. Jadi total air yang kita gunakan 150 ml. Sekarang lanjut, kita masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kita aduk-aduk hingga gulanya benar-benar meleleh. Pastikan gulanya benar-benar meleleh, tidak ada lagi suara yang menggerindil saat kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini bertujuan supaya kita bisa mencicip adonannya untuk menentukan tingkat kemanisannya. Apakah rasa manisnya sudah pas atau belum, oke? Oh ya teman-teman, seperti ini tingkat kekentalan adonan yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi tidak encer juga tidak terlalu kental banget, supaya nanti kulitnya juga tidak keras. Berikutnya sebelum kita celup, pastikan dulu ini labu kuning yang sudah kita potong-potong kita taburi dulu dengan tepung terigu ya teman-teman, kira-kira 2 sendok makan. Ini dia tepung terigunya. Langsung kita taburkan pada labu kuning yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita baluri hingga tepung keringnya ini menutup rapat pada labu kuningnya. Nah teman-teman, hal ini kita lakukan supaya nantinya saat kita celupkan labu kuningnya ini, tepung pencelupnya bisa menempel rapat pada seluruh permukaan labu kuning yang sudah kita potong-potong. Karena jika labu kuning yang sudah kita potong-potong ini langsung saja kita celupkan ke dalam tepung pencelupnya, suka tidak nempel loh teman-teman. Jadi dengan kita baluri dengan tepung kering, nantinya akan menempel. Oke, ini kita lanjut, kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Tujuannya supaya tepung terigunya benar-benar menempel rata pada seluruh permukaan labu kuningnya, oke? Oke teman-teman, kita siapkan juga tepung panirnya. Untuk tepung panirnya di sini kita tuang secara bertahap ya teman-teman. Lebih baik kita menambahkan daripada nanti tersisa, sayang kan? Oke lanjut, labu kuning yang sudah kita taburi dengan tepung kering, kemudian ini kita celupkan ke dalam tepung pencelup. Lalu kita balurkan lagi ke dalam tepung panir. Pastikan tepung panirnya menutup rapat pada seluruh permukaan labu kuningnya. Lanjut, celupkan kembali labu kuningnya ke dalam tepung pencelup, kemudian tiriskan. Lanjut, langsung dimasukkan ke dalam tepung panir. Pastikan ya teman-teman, tepung panirnya menempel kuat pada seluruh permukaan labu kuningnya. Nah teman-teman, begitu seterusnya ya. Pastikan ya teman-teman, ini tepung panirnya terbalur merata pada labu kuningnya, dan pastikan juga sambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya menempel kuat pada labu kuningnya. Jadi nanti saat kita goreng benar-benar merekat kuat ya teman-teman. Oke lanjut, lakukan hal yang sama sampai seluruhnya selesai dibaluri dengan tepung panir. Nah teman-teman, ini tepung panirnya sudah habis. Lanjut, langsung kita tuang kembali. Nah teman-teman, dengan menambahkan tepung panirnya sebagian-sebagian, ini membuat tepung panirnya jadi hemat ya teman-teman. Tidak ada yang tersisa nantinya.
Nah, untuk tepung panirnya banyaknya yang kita gunakan di sini sebanyak 200 gram. Waktunya kita masak-masak. Kita siapkan minyak untuk menggoreng. Untuk banyak minyak seperlunya ya teman-teman. Minyak sudah agak panas, langsung saja kita masukkan labu kuning yang sudah kita borehi dengan tepung panir. Teman-teman, labu kuningnya tidak semuanya kita goreng, ini sengaja kita sisihkan. Labu kuning ini kita mau bikin jadi frozen food ya teman-teman. Jadi kapanpun kita mau, persediaan sudah ada. Tidak perlu lagi kita repot-repot untuk bikin adonannya. Tidak perlu repot-repot untuk siapkan bahannya. Sudah ada bahan yang siap untuk digoreng, oke? Setelah kita masukkan ke dalam minyak penggorengan, ini kemudian harus kita diamkan. Jangan keburu dibalik loh teman-teman. Ini bertujuan supaya tepung panirnya atau kulit luarnya ini benar-benar mengering, kokoh, dan melekat kuat pada labu kuningnya. Nah, untuk menggoreng di sini kita gunakan api yang sedang, cenderung kecil, oke? Setelah kita diamkan, kita cek. Dan ternyata teman-teman ini kulitnya sudah kering loh. Ini kita balikkan semuanya supaya garing merata. Teman-teman tetap menggunakan api yang sedang, cenderung kecil. Ini supaya labu kuningnya sampai matangnya nanti ke dalamnya teman-teman. Jangan hanya bagian kulitnya saja sudah garing, sudah renyah, sudah pas matangnya, namun dalamnya masih belum matang. Jadi penggunaan apinya sangat menentukan. Setelah kita diamkan, ini kita balikkan ya teman-teman. Dan ini kulitnya sudah garing merata. Jika ingin lebih garing lagi, boleh loh teman-teman menggorengnya lagi sambil dibolak-balik hingga warnanya nanti agak kuning keemasan, oke? Nah teman-teman, kue labu kulitnya sudah matang ditandai dengan kulitnya sudah kuning keemasannya teman-teman, dan juga sudah garing benar. Nah ini langsung aja kita angkat semuanya. Dan untuk kue labu kuning yang sengaja kita sisihkan tadi, ini kita taruh di wadah kering ya teman-teman. Kita tata dengan rapi, kemudian kita tutup rapat, lalu kita simpan di dalam freezer. Nah ini jadi frozen food ya teman-teman. Bisa digunakan kapan saja kita mau, oke? Oke, ini sudah matang semuanya, siap untuk kita hidangkan. Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman. Gampang kan cara membuat camilan dari labu kuningnya. Yuk kita icip-icip yuk. Kita mau lihat juga isiannya matang apa belum. Dan ini matang banget ya teman-teman, empuk banget. Renyah sekali dan kriuk-kriuk. Rasanya enak banget, walaupun hanya sederhana saja bahannya, wajib coba. Jadi kuncinya teman-teman supaya benar-benar matang sampai ke dalam, tidak hanya kulitnya saja. Gunakan api yang sedang, cenderung kecil. Oke.